Video hari ini Bitcoin 104.300 ya. Oke, jadi kali ini kita akan lebih panjang ya, lebih spesial gitu ya. Oke, ini karena udah agak banyak gitu ya. Saya akan hapus semua ya. Jadi kita akan mulai dari nol. Oke. Terus kalau kalian mau belajar analisa SNR gitu, kalau untuk Bitcoin saran saya ya, pertama kalian harus fokus dulu yang namanya TF 4 jam ya, khusus kalian catat ya, TF H4 ya, karena hanya khusus untuk 4 jam kalian kasih tanda di sini. Oke, hanya 4 jam. Oke, berarti kalian tinggal cari SNR-nya atau suplemen di 4 jam. Oke. Jadi ini kalian lihat di sini adalah all time high, harga tertinggi ya, kalian kasih tutup. Habis itu kasih tanda di sini bahwa di sini adalah ATH. Oke. Di sini ada all time high. Dan di sini ada yang nama kita tag sebelumnya. Di sini juga ada all time high sebelumnya. Oke. Ini harga sebelumnya, ini udah breakout, habis itu naik terus, sembari retest naik lagi ya, all time high. Ini jangan kita tarik dulu ya, kita cari yang kita membutuhkan sekarang aja. Oke, di sini ada high lebih tinggi dari ini, tandain kunci di sini. Oke, kita cari histori sebelumnya dulu. Oke, di sini sambil di sini juga ada, kita cek titiknya. Oke. Kalau gini besar ya, di sini kalian bisa kasih tandain zona sebagai demand. Ya. Terlalu banyak ya, terlalu banyak kasih dia ada demand sini aja. Oke, area demand. Oke, ini kita cari yang besar. Di sini adalah zona buy. Terus di sini kalian bisa lihat di 4 jam ada besar, di sini besar. Kita akan cari body aja, kita ambil body penutupan. Sini. Soalnya di sini juga ada demand, kita ambil body. Oke, segini. Juga sini juga ada demand. Kita cari body. Mana dari sini, kita tarik dari sini. Ini semua besar sekali kayak gini. Enggak di sini ya. Oke. Di sini ada reaksi, saya ada reaksi, habis itu turun lagi ya. Jadi gini kalian bisa lihat di sini dia naik, turun, breakout, naik tinggi. Ya, berarti di sini ada resisten yang strong. Kedua kali dia breakout. Oke. Kalau saya main 4 jam sebenarnya harus sabar sekali ya. Harus benar-benar menunggu area sini untuk buy, planning buy di sini. $97 sampai 91.800 ya. Terus setelah itu coba cari ya trend line ya, tarik dulu dari sini ke sini, kita lihat dulu sampai mana, apakah gini ya. Kalau gini kalian bisa coba ya, setelah berikan lihat anggap saja ini tangga naik, jebol, mas naik lagi, habis itu ke kanan, uji lagi, turun ya, artinya tangga ini sudah selesai ya. Coba agak turun dikit,
coba geser lagi, coba begini. Habis itu kalian lihat, karena trendline itu kan step by step nih, jadi perlu yang namanya lihat lagi. Oke, kita ambil gini. Oke, berarti pas nih. Oke, di 4 jam ini oke. Ini sebagai hayo low, hayo high, hayo low, hayo high, hayo low, hayo high, hayo low. Ya. Jadi dia pas sekali ada titik reject ya. Habis itu di sini bisa dilihat ya. Ini kan udah tangan naik nih. Nah, setelah ini dia jebol, habis itu dia retest kena reject nih ya. Artinya trendline tangga ini untuk uptrend ini sudah terputus dan sempat di retest 1 kali 2 kali tetap di reject, akhirnya turun. Berarti ini adalah trend naik, berarti trend naik sudah selesai. Makanya saya bilang bahwa H1 ini sudah downtrend ya. Kalau sudah downtrend mau naik sih susah, dia akan pelan-pelan turun ya. Dan di sini dia ada reject, turun, breakout, turun lagi ya. Berarti di sini kalian bisa anggap di sini sebagai zona supply. Kalian kasih warna. Oke, di sini ada zona buy, di sini ada zona sell, di sini ada zona buy. Ya, di sini kalian bisa lihat ya cara entry-nya gimana ya. Kalian harus menunggu candlenya ada tutupnya dulu ya. Kapan harus buy, bukan karena dia sentuh harus buy, bukan. Kalian harus menunggu konfirmasi ya. Mungkin dia aja agak susah, kalian bisa ke H1 ya, atau gimana. Jadi kalian bisa lihat pelatih ya. Ini kan awalnya di sini kan awalnya demand ya, naik di tes, akhirnya tidak jebol ya. Di sini kan demand terakhir, walaupun dia masuk, artinya dia hanya mencoba mengambil zona ini sampai habis ya kan. Tapi karena buyer masih kuat, jadi sempat dia lewati, habis itu tutup, tetap gak bisa di bawah ini, pelan-pelan dia naik. Oke, akhirnya coba lagi, nah, makin masuk, akhirnya nutup nih. Nah, di sini sudah jadi supply, awalnya di demand. Kita ambil sebelumnya juga nih ya, ini demand, habis itu jadi supply ya. Ini awalnya udah tanda-tanda mendekati ini ya, tapi belum jebol, artinya uptrend masih kuat. Makanya coba lagi. Nah, akhirnya terjadi lagi di sini demand, akhirnya di supply lagi, ditutup, retest lagi, kena reject, ke bawah lagi. Setelah di sini dia sempat sentuh demand baru ya, makanya sempat 1 2 3 ya, sentuh reject ya, nggak bisa. Akhirnya pelan-pelan juga main masuk, akhirnya sekarang main di dalam zona ya. Setelah ini saya lihat di 4 jam ini kan sudah ada pola ya, breakout buy di sini, karena candle ini sudah melebih dari 1 2 3. Ini hampir dia mau ambil, cuman ya pas kali ini pas saja. Terus setelah ini dia menang, selanjutnya apakah dia bisa naik tinggi ya, berarti di sini ada liquid yang hebat ya, yang sell di sini dia harus melewati ini. Kalau dia bisa melewati ini, berarti dia akan cari high di sini ya. Setelah high di sini belum bisa cari, dia bisa turun lagi. Jadi trading ini kalian harus tahu, dia ada saatnya dia akan uji ke bawah dulu, bawah sudah selesai dia akan gantian, biasa begitu ya. Walaupun kita tahu dia downtrend ya, yang perlu kalian lihat apakah sellnya sudah mau selesai atau belum ya. Jadi jangan cuma saya aja, bahaya sekali situ ya. Makanya banyak sekali yang bisa harga sudah sangat murah, Anda sell, di situ terjadi nyangkut sangat lama ya. Jadi trade ini dia ada momennya sering buy maupun sering sell, tapi perlu rem. Kalau Anda tidak rem, berarti susah. Makanya trade ini bukan soal strategi, tapi soal fondasi dan psikologi, dan banyak harus dibelajar lagi ya. Jadi kalau mau aman, mau santai ya, fokus 4 jam aja. Kalian tinggal cari 4 jam mana yang potensi bisa swing ya. Nih kalian tinggal catat. Oke, terus kalau mau lihat tren ya,
sesuai yang aku bilang sebelumnya kayak gini, berarti kan hampa sudah hampir mau downtrend. Nah, berarti kalau sini saya dijebol, ya, jebol, main lebar, berarti akan sideways dulu di sini. Kita akan cari tangga, ini kan tangga turun dah ini ya. Oke, kita cari tangga downtrend atas sebagai lower high. Nah, kita hanya memprediksi, ya kita tidak akan tahu ya sepenuhnya dia lanjut. Walaupun kita lihat sudah ada pola, cuma permasalahan kita tidak tahu apa dia akan lanjut atau tidak. Oke, angka saya ini pola segitiga di break ke bawah, berarti kan pola ini sudah selesai nih. Nah, sekarang ini perlu hati-hati di sini, coba kita tarik sini. Ya, di sini juga lumayan juga sih ya. Ada low sempat di break, retest, sekarang reject lagi. Berarti ini juga ada reaksi, tapi gak usah bawa pusing. Kita tinggal lihat ini kan sebagai low nih. Ini ambil sini, apakah cocok? Ya, belum tahu lagi apakah ini cocok. Ya, belum tahu lagi. Jadi ini kita masih melihat sampai mana dia turun, terjadi rejection atau valid sebagai lower low. Kalau dia sudah lower low, dia akan cari ke kanan sini. Dia akan ke kanan cari lower high. Ya, ini kan ketemu ya. Ini ketemu, ini ketemu. Apakah dia sini udah selesai? Kalau dia akan ke sini. Kalau belum selesai, dia akan turun lagi, cari lagi ke sini. Ya, jadi dia akan strukturnya dulu. Ya, jadi ini tahap kalian garis, kalian lihat apakah sudah ada peluang atau belum. Kalau dia kayak gini ya masih belum ada peluang. Ya. Karena hari Minggu dan juga ini volumenya kecil. Kadang-kadang walaupun kita sudah tahu ini sudah ada timingnya untuk buy, ada peluang buy di sini, tapi ya lebih baik ke hari Senin atau Selasa, mungkin lebih ada volumenya di sini entry. Takutnya di saat kalian beli sudah benar, memang dia akan mau ke atas, cuma masalah waktu aja, ternyata dia belum mau naik, dia gantung, atau dia makin ke bawah, tiba-tiba baru naik tinggi di situ ya. Sebenarnya ini sering terjadi ya, karena kita harga udah benar tapi timingnya belum tepat di situ. Oke. Dan apalagi dipelajari kayaknya enggak lagi ya. Kalau untuk sebagian yang susah belajar atau agak mau pusing ya, tinggal mengikuti membership YouTube. Kalau di situ Anda nggak usah pusing sih sebenarnya ya. Di sini sudah ada kasih timingnya, waktunya breakout ya, kalian tinggal entry situ aja. Jadi nggak usah pusing mau jaga. Jadi kalian yang tentuin mau TP berapa, stop berapa, karena kalian harus sesuai gaya kalian masing-masing supaya kalian bisa jaga panjang. Oke.